Diri Museum Pusaka Nias Pastor Yohanes, yang terhormat Bapak Direktur Museum Pusaka Nias, dan yang kami hormati seluruh staf dan pegawai Museum Pusaka Nias, dan terlebih-terlebih yang kami banggakan teman-teman semester 5 kelas D program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nias. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mungkin bertanya-tanya ada apa kegiatan kami pada hari ini. Baik, Bapak Ibu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu karena ada katanya pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan kami yang berdiri dan sedang berbicara yaitu Edward Hareva, biasa dipanggil Sir Edu kalau di kampus. Puji syukur Bapak Ibu, saya di sini baru 2 tahun lebih di Pulau Nias karena berkarir selama ini di Republik China. Jadi ketika kembali saya mencoba membaharui apa yang ada di Nias, dan inilah mereka angkatan pertama PGSD Universitas Nias. Jadi kita kemarin buka PGSD tahun 2022 dan mereka inilah angkatan pertamanya. Sekarang mereka sudah semester 5. Lalu kami dipercayakan mengampu mata kuliah etnopedagogi dan etnoteknologi. Dari kata etno itu adalah kearifan lokal, sedangkan pedagogi itu pengajaran. Jadi beberapa kali kemarin kami sudah berdiskusi dengan Pak Filemon dan Pak kemarin sudah berdiskusi, kami ada kegiatan Pak, ingin mengobservasi kearifan lokal. Bapak Ibu, pertama-tama dulu apa yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi-prodi lain? Karena kemarin kami lihat di Facebook Museum Pusaka Nias banyak sekali program studi yang sudah ada sebelumnya. Pertama-tama Bapak Ibu, mereka itu lebih kepada mata pelajaran muatan lokal, mulok kalau di SD dulu, atau di SMP atau di SMA. Tapi kami ini Bapak Ibu sebagai calon guru SD hadir, jangan sampai kearifan lokal Nias itu hanya dipelajari di mata pelajaran mulok. Tapi mata kuliah etnopedagogi mengajarkan setiap kearifan lokal wajib masuk di setiap mata pelajaran. Misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, PJOK dan lain sebagainya. Misalnya saja Pak, kalau kita bicara soal Hombo Batu. Hombo Batu itu Pak bisa ditinjau dari segi matematikanya. Karena kita melihat kalau matematika itu kita bisa menghitung tingginya bagaimana, lebarnya bagaimana, bentuknya ada trapesium, kemudian ada di situ bahan-bahan membuatnya dari kotak dan lain sebagainya. Begitu juga kalau misalnya bahasa Indonesia. Selama ini kalau di SD Pak, bahasa Indonesia itu hanya cerita maling kundang. Nah inilah sekarang kurikulum merdeka diizinkan supaya berbasis kearifan lokal. Kenapa cerita mengenai Lobo Maru tidak bisa masuk di bahasa Indonesia? Nah, jadi di sini nanti kami akan mengobservasi apa saja yang ada di ruang pameran yang ada di sekeliling Museum Pusaka Nias ini yang sekiranya bisa diplot-plotkan. Oh, yang benda ini seperti kalabubu itu Pak bisa ditinjau dari segi matematika karena misalnya berbentuk lonjong atau lingkaran atau baluse itu bentuknya bagaimana. Nah, jadi nanti kami akan memplot kira-kira setiap benda-benda yang ada di kearifan lokal Nias ini bisa diajarkan di 8 mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Jadi kami sudah membriefing mahasiswa-mahasiswi kami. Selanjutnya Pak, kami nanti setelah ini akan di ruang pameran, nanti kami akan lanjut ke perpustakaan, lalu nanti akan mereka lanjutkan observasi tanaman tradisional yang ada di sekeliling di Museum Pusaka Nias. Berikut juga dengan nama-namanya, misalnya sampai sekarang mahasiswa kita tidak tahu bahasa Indonesia sefe-sefe itu apa. Ya, bahasa daerahnya Kecombrang apa? Nah, mereka nanti akan mencari tahu. Kemudian juga beberapa nama-nama hewan yang ada di Museum Pusaka Nias, kira-kira nanti yang bisa diajarkan apa di situ. Jadi kira-kira ada 4 bagian yang akan mereka lakukan pada hari ini di ruang pameran, di perpustakaan, tanaman tradisional, dan hewan yang ada di Museum Pusaka Nias. Selanjutnya Pak, untuk segala nanti bagaimana ke depannya, kami sangat memohon arahan dari Bapak Direktur Museum Pusaka Nias, sehingga mahasiswa-mahasiswi kami ini Pak, nanti semester 6 mereka sudah mulai ke sekolah. Jadi full 1 semester ini adalah terakhir mereka di kampus. Jadi nanti semester 6 mereka sudah dilepas. Jadi kami sangat memohon supaya kegiatan ini bisa menginspirasi mereka, karena jujur saya 100% memberi hati kepada mereka pada saat ini Pak.
Lalu juga kami berterima kasih kepada segala staf dan pegawai yang sudah senantiasa menerima kami, mulai dari persiapan sampai pada hari ini. Dan saya harap teman-teman tolong jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya sudah memfasilitasi Anda dengan baik, kembali kepada Anda sebagai calon guru SD masa depan. Mereka ini adalah generasi Z yang melek teknologi. Kalau mungkin kita bicara soal teknologi, harusnya mereka sudah juaranya di situ. Sehingga nanti Pak, apa output yang bisa kami berikan di Museum Pusaka Nias? Mereka nanti akan upload di Facebook mengenai kegiatan ini setiap kelompok dan akan men-tag Museum Pusaka Nias. Sehingga bisa mempublikasikan kegiatan ini, dan nanti mungkin bila sekiranya nanti ada yang di-tag Museum Pusaka Nias, nanti Pak mungkin bisa melihat atau memberi tanda suka atau komentar dari video mereka di situ. Jadi itu kira setidaknya juga mungkin saya tahu Museum Pusaka Nias sudah terkenal, tapi mungkin lebih dalam lagi bisa diperkenalkan nanti oleh mereka di situ. Jadi kira-kira mungkin begitu sedikit Pak yang kami sampaikan. Sekali lagi, mata kuliah kami etnopedagogi bukan bicara soal muatan lokal, tapi bagaimana kearifan lokal masuk ke setiap mata pelajaran di SD. Kira-kira mungkin begitu yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Ufulewi Tatefu, Yahoo. Saya kembalikan kepada pembawa.